Penaklukan Syria oleh kaum muslimin terjadi pada paruh pertama abad ke-7, di mana wilayah ini sudah dikenal sebelumnya dengan nama lain, seperti Bilad al-Syam, Levan atau Syria Raya. Sebelum itu terjadi, sebenarnya pasukan kaum muslimin sudah berada di perbatasan selatan beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, seperti terjadinya pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi dan juga ekspedisi Tabuk pada tahun 630 Masehi. Akan tetapi, penaklukan sesungguhnya baru dimulai pada tahun 634 Masehi di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab, dan dengan Khalid bin Walid sebagai panglima utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Perang Riddah, seorang kepala suku Arab di Timur Laut, Al-Musanna bin Harithah, menyerang wilayah Persia, yaitu Mesopotamia, yang hari ini dikenal dengan nama Irak. Bersama dengan kesuksesannya dalam penyerangan itu, sejumlah besar harta rampasan perang berhasil dikumpulkan. Kemudian Al-Musanna pergi ke Madinah untuk memberitahukan tentang keberhasilannya dalam penyerangan ini, dan dia diangkat menjadi komandan kaumnya. Setelah itu, ia mulai menyerang lebih dalam menuju Mesopotamia. Ia menggunakan mobilitas kavaleri ringannya, sehingga ia dapat menyerang beberapa kota dekat gurun, dan dengan cepat ia kembali lagi menuju gurun, di mana pasukan Persia atau Sasania tidak dapat mengejar mereka. Tindakan Al-Musanna membuat Khalifah Abu Bakar berpikir tentang ekspansi untuk menaklukkan dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Romawi Timur atau Bizantium dan Persia atau Sasania. Sebagai langkah pertama dalam rencana ini, Khalifah Abu Bakar mengirimkan Khalid bin Walid ke wilayah Sasania pada tahun 633 Masehi awal. Penugasan ini juga bertujuan untuk menghadapi kekaisaran Sasania yang mengancam stabilitas di wilayah perbatasan timur Jazirah Arab. Dan Khalid bin Walid berhasil menaklukkan sejumlah wilayah Sasania di Irak dalam waktu yang singkat. Di saat yang hampir bersamaan, Khalifah Abu Bakar juga mengirimkan pasukan ke Syria pada tahun 12 Hijriah atau sekitar tahun 633 Masehi akhir hingga tahun 634 Masehi awal, dengan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai komandan tertingginya. Selain Abu Ubaidah, 3 komandan lainnya seperti Syurahbil bin Hasanah, Amr bin Ash, dan Yazid bin Abu Sufyan juga ditugaskan untuk memimpin bagian-bagian pasukan yang ditempatkan di wilayah-wilayah selatan Syria. Namun pasukan kaum muslimin di selatan Syria ternyata mendapatkan perlawanan serius dari pasukan Romawi Timur, yang hampir sebagian besar tentaranya dipusatkan di sana setelah peristiwa Perang Mu'tah dan ekspedisi Tabuk. Tujuannya adalah untuk menahan pasukan kaum muslimin, sebab Kaisar Heraklius tahu kekuatan pasukan kaum muslimin yang dalam waktu singkat bisa berkembang menjadi sangat mengerikan. Karena tidak mengalami kemajuan, akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah mengirimkan surat kepada Khalifah Abu Bakar dan meminta untuk dikirimkan bantuan segera. Dan pasukan yang dikirim untuk memberikan bantuan adalah pasukan Khalid bin Walid di Irak. Khalid bin Walid segera dikirim menuju front Syria. Pada saat itu, ia berada di Al-Hirah, sebuah kota penting di Irak yang baru saja ditaklukkan oleh kaum muslimin dari kekuasaan Sasania. Kota ini merupakan pusat kebudayaan dan perdagangan di wilayah Mesopotamia yang berada di bawah kendali Kekaisaran Sasania. Pada tahun 633 Masehi,
Khalid memimpin pasukan kaum muslimin dalam serangkaian pertempuran besar, termasuk pertempuran Qazimah, pertempuran Muzar, dan pertempuran Walaja, di mana ia berhasil mengalahkan kekuatan besar Sasania. Setelah kemenangan tersebut, Al-Hirah berhasil dikuasai dan menjadi basis pertahanan serta titik persiapan bagi ekspansi kaum muslimin selanjutnya di wilayah Sasania. Namun, tak lama setelah penaklukan Al-Hirah, Khalid bin Walid menerima perintah baru dari Khalifah Abu Bakar. Pasukan kaum muslimin yang telah dikirim ke Syria untuk menghadapi kekaisaran Bizantium mulai menghadapi perlawanan yang kuat dari tentara Bizantium yang memiliki jumlah dan persiapan lebih besar. Pasukan kaum muslimin di Syria berada dalam kondisi terdesak dan membutuhkan bantuan segera untuk bertahan dan melanjutkan misi penaklukan wilayah tersebut. Merespon panggilan ini, Khalid bin Walid berangkat dari Al-Hirah ke Syria pada awal Juni tahun 634 Masehi, membawa sekitar separuh tentaranya, yaitu 8.000 orang. Ada dua jalur utama menuju Syria dari Irak. Jalur pertama melewati Daumatul Jandal, dan jalur kedua melalui Mesopotamia yang melewati Araqah. Jalur-jalur ini biasanya digunakan untuk perjalanan militer ke Syria, namun Khalid sadar bahwa pasukan kaum muslimin di sana sangat membutuhkan bantuan segera. Untuk itu, Khalid memutuskan untuk tidak menggunakan jalur yang biasanya orang lalui, yang melewati Daumatul Jandal, karena jaraknya yang cukup jauh dan akan memakan waktu beberapa minggu untuk sampai ke Syria. Ia juga menghindari jalur Mesopotamia, karena di sana terdapat garnison Bizantium yang kuat di Syria Utara. Menghadapi mereka, sementara pasukan kaum muslimin di Syria Selatan sedang terkepung bukanlah pilihan yang bijaksana. Sebagai gantinya, Khalid bin Walid memilih jalur yang lebih pendek namun berbahaya, yaitu jalur tak biasa yang melewati gurun Syria. Dengan keberanian besar, ia memimpin pasukannya melintasi gurun yang gersang. Tercatat bahwa mereka berjalan selama 2 hari tanpa beristirahat dan tanpa setetes air pun, sebelum akhirnya mencapai oasis yang menyediakan sumber air untuk mereka. Dengan strategi ini, Khalid bin Walid berhasil mempercepat perjalanannya dan membawa pasukan kaum muslimin ke wilayah yang tidak diantisipasi oleh pasukan Bizantium. Setelah berhasil menyeberangi gurun, Khalid bin Walid dan pasukannya memasuki wilayah Syria Utara dan memukul sisi kanan pasukan Bizantium secara tiba-tiba, hingga membuat mereka kewalahan. Manuver ini sangat cerdik, karena Bizantium tengah fokus menghadapi pasukan kaum muslimin di Syria Selatan, sehingga tidak siap menghadapi serangan mendadak Khalid bin Walid dari arah timur laut. Langkah strategis ini mengacaukan pertahanan Bizantium di Syria dan membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin untuk meraih kemenangan. Dalam perjalanan ke pusat Syria, Khalid bin Walid mulai menaklukkan kota-kota penting satu persatu. Kota Sawa, kota Tadmur atau Palmyra, serta Sukhanah berhasil direbut oleh Khalid bin Walid, diikuti dengan kemenangan di Qaryatayn dan Hawarin setelah melalui pertempuran Qortain dan pertempuran Hawarin. Setelah pengamanan kota-kota ini, Khalid bin Walid melanjutkan pergerakannya menuju Damaskus melalui sebuah celah gunung yang kini dikenal dengan Sanital Uqob atau celah Uqob, dinamai sesuai dengan bendera pasukan Khalid bin Walid yang dikenal dengan nama Uqob. Dari sana, Khalid bin Walid bergerak ke Bosra, ibu kota kerajaan Ghassan yang berada di bawah kekaisaran Bizantium. Di Bosra, Khalid bin Walid memerintahkan seluruh komandan pasukan kaum muslimin di Syria untuk segera bergabung dengannya. Di daerah Marj Rahid, ia menghadapi pasukan Kristen Arab Ghassan yang bersekutu dengan kekaisaran Bizantium. Dalam pertempuran singkat yang dikenal sebagai pertempuran Marj Rahid, Khalid bin Walid berhasil mengalahkan mereka dengan cepat. Pada saat yang sama, Abu Ubaidah bin Zarrah, komandan tertinggi pasukan kaum muslimin di Syria, menginstruksikan Surahbil bin Hasanah untuk segera menuju Bosra. Dengan pasukan kecil berjumlah 4.000 orang, kaum muslimin akhirnya berhasil mengepung dan menguasai kota Bosra sepenuhnya. Dan ini adalah awal dari kejatuhan kekaisaran Bizantium di Syria. Sampai jumpa di kisah penaklukan Syria bagian 2 di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.